Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puput Harohmani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112211314. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan dosen penghampu Ibu Widya Astuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang pajak penghasilan pasal 23 atau yang biasa kita dengar yaitu PPh pasal 23. Materi ini sangat penting untuk kita pahami, terutama dalam konteks perpajakan yang berkaitan dengan jasa, usaha, dan pembayaran kegiatan ekonomi sehari-hari. Yuk, langsung aja kita bahas. Apa sih definisi PPh pasal 23? Pada dasarnya, PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atas penghasilan dari penanam modal seperti dividen, bunga, lalu ada penyewa aset fisik maupun finansial, lalu ada kegiatan atau pekerjaan tertentu, serta jasa-jasa tertentu. Sederhananya, ketika kita membayar orang atau badan untuk jasa atau penggunaan aset, maka sebelum uang dibayarkan, kita harus memotong sebagian untuk disetorkan ke kas negara. Inilah yang disebut PPh pasal 23. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu dasar hukumnya. Kayak kita bikin rumah, harus ada pondasinya dulu kan? Dasar hukum PPh pasal 23 terdiri dari beberapa peraturan penting, mulai dari PP 94 tahun 2010, STDD PP 45 tahun 2019 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan. Yang kedua, ada Peraturan Menteri Keuangan PMK 141 garing PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain. Yang ketiga, ada Surat Edaran 35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Yang keempat, ada Surat Edaran 53/PJ/2009 tentang jumlah bruto dalam pemotongan PPh pasal 23. Siapa saja sih pemotong PPh pasal 23? Bisa badan pemerintahan, bisa penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, subjek pajak badan dalam negeri, BUT atau bentuk usaha tetap, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh DJP. Kalau pada dasarnya yang bisa memotong itu adalah BUT. Orang pribadi pada dasarnya tidak bisa, tetapi hanya orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh DJP yang bisa memotong PPh pasal 23. Nah, selanjutnya kita bahas konsep dasar penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Apa sih konsep dasar penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ini? Konsep dasar ini yang menurut saya penting, pertama, orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri atau BUT atas passive income yang diterima. Passive income itu apa aja? Bisa dividen, bunga, royalti, dan sewa. Jadi, orang pribadi bisa memotong PPh pasal 23, tapi hanya atas passive income. Yang kedua, ada badan dalam negeri atau BUT atas active income yang dia terima berupa hadiah atau penghargaan jenis jasa sesuai Peraturan Menteri Keuangan garing 141-PMK.03/2015. Dari konsep dasar ini, teman-teman, kalau pada dasarnya yang dikenakan oleh PPh pasal 23 adalah badan orang pribadi bisa dipotong atas passive income. Kalau badan bisa dikenakan atas passive income dan active income. Tidak semua transaksi dikenakan PPh pasal 23. Ada pengecualian dari pemotong PPh pasal 23.
Beberapa kondisi dikecualikan yaitu yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank. Yang kedua, sewa sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Ada dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia dengan syarat bagi PT sebagai wajib pajak dalam negeri, yaitu berasal dari cadangan laba ditahan. Yang kedua, ada penyertaan modal minimal 25%. Yang keempat, bunga obligasi yang diterima reksadana. Bagian laba yang diterima dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma, kongsi. Yang kelima, ada SHU, koperasi yang dibayar pada anggota. Yang keenam, ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Selanjutnya, apa objek PPh pasal 23 dan berapa tarifnya? Atas dividen sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf G. Yang kedua, bunga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf F. Yang ketiga ada royalti. Yang keempat ada hadiah, penghargaan, bonus, dan jenisnya. Tarifnya yaitu 15% dikali bruto. Untuk sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya sehubung dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2, tanah dan bangunan. Yang kedua ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21, tidak termaksud PPN. Tarifnya yaitu 2% dikali bruto. Notnya yaitu jumlah bruto tidak termaksud PPN dalam hal penerimaan penghasilan tidak ter-NPWP dikenakan tarif 100% lebih tinggi. Sekarang kita bahas kapan si pajak ini mulai terutang. Ada beberapa kondisi. Yang pertama, saat pembayaran. Misalnya, kalian langsung bayar jasa konsultannya. Ya, pajaknya langsung dipotong saat itu juga. Lalu yang kedua, saat jatuh tempo pembayaran. Misalnya, kalian ada kesepakatan bayar tiap tanggal 5. Nah, setelah tanggal 5 kalian belum bayar, maka pajaknya sudah dihitung terutang. Lalu yang ketiga, saat disediakan untuk dibayarkan. Misalkan, kalian sudah menyediakan uangnya di rekening, tetapi belum ditransfer. Lalu pajaknya udah terutang ya. Khusus untuk dividen, jika perusahaan belum go public, artinya belum masuk bursa. Ini pada saat pengumuman pembagian dividen. Jika sudah go public, ini saat tanggal pencatatan atau recording date. Jadi ingat ya, jika salah satu kondisi di atas ini terjadi, pajaknya harus dipotong. Jadi jangan nunggu-nunggu nanti kena denda loh. Pastinya pada penasaran, kapan harus bayar pajak PPh pasal 23? Yang pertama, PPh pasal 23 dianggap terutang saat terjadi pembayaran atau ketika penghasilan disediakan. PPh 23 terutang disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu yang kedua, PPh 23 terutang dilaporkan melalui e-Bupot paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau dapat penghasilan bulan Januari, bayarnya paling telat tanggal 10 Februari. Lapornya 20 Februari. Simpel kan? Ketepatan waktu sangat penting agar tidak dikenakan sanksi administrasi. Peraturan Menteri Keuangan 242-PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Peraturan Menteri Keuangan 9-PMK.03/2018 tentang perubahan PMK 243-PMK.04/2014 tentang SPT. Bingung? Untuk membedakan PPh pasal 23 dengan PPh pasal 24 ayat 2, mari kita simak bersama-sama. Tentang objek pajaknya. PPh pasal 23 dikenakan
pada penghasilan yang berasal dari modal, seperti dividen, bunga, royalti, jasa tertentu seperti teknik, manajemen, konsultan, dan hadiah, kecuali yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Kalau pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu yang bersifat final, seperti sewa tanah dan bangunan, deposito atau tabungan, dan hadiah undian. Yang kedua, ada sifat pajak. Untuk PPh pasal 23 adalah pajak tidak final, artinya dapat diperhitungkan dalam SPT tahunan. Kalau pasal 4 ayat 2 adalah pajak final, artinya tidak dapat diperhitungkan dalam SPT tahunan. Lalu yang ketiga ada tarif pajak. Kalau PPh pasal 23, tarifnya biasanya sebesar 2% untuk jasa dan 15% untuk bunga, royalti, dan hadiah. Kalau PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya bervariasi teman-teman. Misalnya, ada yang 10% untuk sewa tanah dan bangunan, atau 20% untuk bunga deposit atau tabungan. Lalu yang keempat ada subjek pajak. Untuk PPh pasal 23 dipotong oleh pihak pemberi penghasilan untuk penghasilan yang diterima wajib pajak, badan atau orang pribadi. Kalau PPh pasal 4 ayat 2 dikenakan pada penghasilan tertentu dan bersifat langsung pada penghasilan tersebut. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu PT Citra Karya membayar royalti kepada para pencipta lagu dengan catatan sebagai berikut. Mari kita hitung berapa PPh pasal 23-nya. Puput, alamatnya dengan Jalan Pondang nomor 6 Yogyakarta dengan NPWP 04 111333154.00. Jumlah royalti yang dibayarkan yaitu 20 juta. Kalau Arif dari Jalan Merdeka nomor 100, Arif tidak memiliki NPWP dengan jumlah royalti yang dibayar yaitu 5 juta. Tania dengan alamat Jalan Kalimantan nomor 10 Yogyakarta dengan nomor NPWP 04 222551541.00 dengan jumlah royalti yang dibayarkan yaitu 10 juta. Mereka membayar royalti kepada pencipta lagu. Maka PPh pasal 23 bahwa pencipta lagu itu mendapatkan royalti dan royalti di sana tarifnya adalah 15% dikali bruto. Puput 15% dikali 20 juta yaitu 3 juta dan dia punya NPWP sebesar 3 juta itu sendiri. Lalu Arif 15% dikali 5 juta yaitu 750.000. Karena dia tidak memiliki NPWP maka dia 100% lebih tinggi. Maka PPh pasal 23 yang dipotong yaitu 1,5 juta. Jadi dia 2 kali lipat dari yang memiliki NPWP. Lalu ada Tania 15% dikali 10 juta, yaitu 1,5 juta. Jadi, segitu yang dipotong untuk pembayaran royaltinya. Studi kasus yang kedua. PT Artis Besar merupakan perusahaan di bidang manajemen artis. PT Artis Besar mendapatkan kontrak dari PT Televisi Nasional untuk menyediakan 2 artis di bawah manajemen artis. PT Artis Besar untuk mengisi acara ulang tahun PT Televisi Nasional dengan nilai kontrak total sebesar 550 juta rupiah. Rincian nilai kontrak tersebut meliputi untuk honor artisnya yaitu sebesar 500 juta. Sedangkan untuk jasa keagenaan artisnya sebesar 50 juta. Nah, atas pembayaran yang dilakukan PT Televisi Nasional kepada PT Artis Besar yang dipotong PPh pasal 23 atas jasa keagenan oleh Televisi Nasional yaitu sebesar yang kita perlu tahu untuk jasa yaitu 2% dikali jasa keagenannya artisnya yaitu 50 juta. Berarti hasil pemotong PPh pasal 23-nya yaitu 1 juta rupiah. Baik teman-teman, demikian paparan saya mengenai pajak penghasilan
Pasal 23. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya kepatuhan pajak. Serta kepatuhan pajak ini bisa kita terapkan secara bijak dan profesional. Terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan untuk menonton video ini. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.